Waalaikumsalam. Dari mana ini suaranya? Ayo, kurang semangat ini. Jawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Baik, Ibu. Baik, sehat semuanya ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita cek dulu kondisi kelasnya, apakah sudah bersih. Kalau misalnya masih ada sampah, tolong dibuang dulu ke tempat sampahnya di luar ya. Saya kasih waktu. Oke, sepertinya sudah bersih semua ya, ininya kelasnya. Oke. Baik. Nah, hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke ya. Hadir, Ibu. Sekretaris hadir semua kita ya hari ini ya. Oke. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Saya mau Zulham, silakan Zulham pimpin doanya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Zulham sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Setelah membaca doa, kita nyanyikan dulu lagu Maju Tak Gentar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya, sebelumnya saya cek dulu apakah PowerPoint saya sini sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Saya pandu saja ya, ikuti video yang udah Ibu tampilkan ini. Oke. 1, 2, 3. Apakah sudah Ayo sama-sama. Baik, semuanya semangat sekali ya menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ini. Ini salah satu lagu nasionalisme yang iramanya itu semangat, jadi membuat kita semangat nyanyikannya. Oke, selanjutnya ya di sini Ibu memberikan satu motivasi ya. Di sini
pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, jadi ini motivasi yang sangat penting sekali yang harus diingat sama anak ibu sekalian. Kenapa? Bahwa ternyata pendidikan itu memang sangat sangat penting. Kalau kita punya keterampilan, punya skill, kita akan bisa mengubah dunia kita menjadi lebih baik, kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, nah itu sedikit motivasi yang Ibu berikan kepada anak didik Ibu sekalian. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, kita ingat kembali dulu pembelajaran minggu lalu ya. Ayo, yang masih ingat, coba siapa? Pembelajaran minggu lalu? Iya. Ya, silakan. Mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks imajinasi, Bu. Iya, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks imajinasi atau cerita imajinasi ya. Bagus ya, Nora ya, masih ingat pembelajaran minggu yang lalu. Nah, di struktur dan kebahasaan itu juga ada bagiannya. Coba, masih ingat tidak struktur dan kebahasaannya itu apa saja? Coba siapa yang bisa? Emi, bisa Emi? Ya, bisa Bu. Ya, oke Emi. Ya, kedengaran suara saya Bu? Dengar. Ya, dengar. Silakan. Jadi, kebahasaannya itu menggunakan sudut pandang penokohan, menggunakan kata sifat, majas, kata hubung, dan kalimat langsung, Ibu. Iya, kemudian strukturnya? Halo Emi. Iya Bu. Strukturnya gimana? Atau yang lain strukturnya ada? Tadi kebahasaannya baru ya. Oke, strukturnya. Struktur dari ini, oke ya. Jadi struktur dari teks imajinasi itu ada namanya orientasi, komunikasi, dan resolusi. Oke, baik. Nah, sebelum saya masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking sebentar ya. Jadi ice breakingnya seperti ini. Jika saya sebutkan konsentrasi, tepuk-tepuk, baru peserta didik silakan menjawab konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Ya, kita hitung ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi ya, saya bilang konsentrasi, tepuk-tepuk, baru menjawab konsentrasi dimulai. Ya, Bu. Konsentrasi dimulai. Dimulai. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi sesuai dengan materi sebelumnya, ini lanjutan materinya, kita akan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Nah, baik, di sini Ibu sudah ada oke. Nah, jadi ya di sini sudah ada kompetensi dasar yang mau kita inikan, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Kemudian indikatornya merancang dan menyusun teks imajinasi. Kemudian tujuan pembelajarannya itu di sini menggunakan mode pembelajaran based learning dengan metode diskusi, menggunakan media pembelajaran bergambar dan video. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks imajinasi. Baik, sudah. Nah, selanjutnya ya, di sini sudah ada tayangan video tentang cerita imajinasi anak-anak Ibu. Silakan diamati, dicermati, didengar baik-baik video cerita imajinasi ini. Baik, bisa? Bisa, Bu. Kita tonton secara bersama-sama. Wah, kerennya. Aku jadi kepingin. Ini 100 yen, 10 yen, 20 yen. Kamu mau beli sesuatu? Kamera digital harganya 7.000 yen. Lalu itu ada berapa? Berarti 6.775 yen. Hebat, tinggal 225 yen lagi. Uangku yang cuma 225 yen. 6.775 itu kurangnya. Ya. Terus mau belinya kapan? Nobita, kemari. Apa ya? Mau tambahan uang jajan tidak? Mau. Aku siap. Berikan ayah kola ya.
Itu sih harga kolanya saja 120 yen dan yang aku bawa uang pas. Lalu mana tambahan uang jajannya? Yang ada kembaliannya dong ya. Jadi maunya bawa uang berapa? 10.000 yen sekalian. Uang kembaliannya gue kasih semua. Jangan bercanda. Kalau tidak setuju kan tidak perlu marah-marah. Hah? Tokonya tutup ya. Kenapa kamu kelihatan senang? Di dekat sini kan ada mesin jual otomatis. Beli saja di sana. Wah, jadi bolak-balik kayak merepotkan. Minta tolong Doraemon. Doraemon. Dia sudah pergi ya. Apa ini? Bentuknya mirip mesin jual otomatis. Tapi kalau memang benar jual cola, aku tidak perlu capek-capek. Aku coba saja deh. Mungkin caranya masukkan uang dulu, terus baru tarik tuasnya. Wah, keluarnya sebanyak ini. Ini benar cola kan? Padahal yang aku masukkan cuma 120 yen. Apa mungkin rusak? Biar saja lah. Botol beling? Oh, seperti zaman dulu? Dan apa benar sebanyak ini? Tapi harganya cuma 120 yen? Aku sendiri juga tidak mengerti ya. Ternyata ini mesin otomatis khusus sekolah ya. Tapi memang sih, ini kan alatnya Doraemon. Pasti ini bukan mesin otomatis biasa. Jangan-jangan bisa beli apa saja. Nobita, deterjen ibu habis. Tolong pergi belikan sekarang ya. Yang buat mesin cuci. Aku coba saja. Deterjen untuk mesin cuci. Deterjen untuk mesin cuci. Hah? Sabun makanan. Ini malah bisa beli mesin cuci. Dan kenapa kamu belinya sampai sebanyak ini? Di tokonya cuma ada yang ini. Wah, ini seperti nostalgia. Hah? Ini benar-benar mirip seperti desain luaran yang pertama kali. Apa memang benar begitu? Dulu, 5 botol itu harganya cuma 1 yen loh. Wah, zaman dulu itu harga barangnya masih murah itu. Aku tahu, mesin jual otomatis itu ternyata mirip seperti mesin waktu. Kita bisa beli barang-barang di masa lalu, jadi harganya masih sangat murah. Aku bisa beli kamera cuma dengan uang kenaikanku yang sekarang. Karena zaman dulu harganya murah, berarti makin lama pasti semakin murah. Ya kamera. Hah? Tidak ada. Apa mungkin punya kurang ya? Hah? Kamu kenapa, Nobita? Aku sudah makan 200 yen. Tapi kameranya tidak keluar. Makanya jangan suka pakai alat putar izin. Oke, baik. Ibu, serius sekali kayaknya ya nonton ceritanya ini. Anak-anak Ibu. Iya, Ibu. Iya. Coba kita cek ya. Tadi sudah nonton video cerita imajinasi yang udah Ibu sajikan. Nah, ini ceritanya tentang apa ini? Coba yang bisa memberikan tanggapannya tentang video cerita imajinasi ini. Ini cerita tentang tokoh ini ya, kartun ya. Kartun siapa ini? Ayo, dia. Kartun Doraemon, Ibu. Ya, kartun Doraemon. Sering nonton ya pagi-pagi dia. Iya, Ibu. Ya. Kalau tidak Doraemon, SpongeBob. Ya, Doraemon, SpongeBob, banyak lagi ya yang mengandung cerita imajinasi. Nah, jadi bisa ditonton lewat TV juga ataupun lihat lewat dari YouTube. Nah, dari cerita imajinasi tadi, baik, kita langsung saja Ibu bagikan kelompok ya.
Selanjutnya, Ibu bagian kelompok diskusi. Yang pertama ada kelompok 1, itu kelompok W.S. Rendra, ada Emi, Julham, dan Nora. Kemudian kelompok 2 itu ada Taufik Ismail, ya. Itu nama kelompoknya Taufik Ismail, ada anggotanya Rosita, Dia, dan Fitri. Kelompok 3 itu namanya Sapardi Djoko Damono, kelompoknya ada Desma Warni, Dese, Idaman, dan Eva. Oke, nah silakan membentuk kelompoknya masing-masing, ya. Disesuaikan dengan kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Ibu sudah membagikan, ini Ibu bagian LKPD, ya. Ini pun juga sudah Ibu berikan cerita dalam bentuk sumber bacaan, ya, tentang cerita dari Rumah N tadi sebagai sumber referensi nantinya pengerjaan LKPD. Nah, di sini, ya, sudah ada, perhatikan LKPD-nya masing-masing, ya, untuk kelompok W.S. Rendra, Taufik, dan Sapardi. Di situ sudah ada petunjuk dan begitu juga ada gambar-gambar. Nah, di situ petunjuk yang pertama, perhatikan ketiga gambar dan memilih gambar yang mau kamu ceritakan menjadi cerita imajinasi. Nah, jadi sekarang Ibu berikan waktunya, ya, untuk berdiskusi. Nah, sebelumnya kalian berdiskusi, ada baiknya juga kamu harus tahu hal-hal apa saja yang mau dibuat dari cerita imajinasi itu tadi. Yang pertama itu menemukan ide, kemudian menggali ide penulisan, dan yang ketiga itu ada rangkaian cerita dan mengembangkan cerita fantasi. Oke, di sini sudah ada langkah-langkah yang saya berikan. Sekarang diskusikan, ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing dan pilih gambar yang mana yang mau kamu pilih, yang kamu ceritakan tentang cerita imajinasi. Baik, sudah? Ada pertanyaan? Paham semua, ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, paham. Baik, langsung saja saya berikan waktu, ya, Ibu berikan waktu itu 20 menit untuk mengerjakannya, berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, dalam kegiatan diskusi ini, ya, anak-anak Ibu, ya, sambil dikerjakan saja, ya, sambil dikerjakan, Ibu sekadar mengingatkan bahwa di sini ada penilaian diskusi kelompok, ya. Nanti kemudian ini bakal kita kamu presentasikan. Oke. Oke, baik, kelompoknya W.S. Rendra bagaimana? Sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan? Pertama, Bu. Yang pertama, Bu. Emi, Zulfa. Gambar yang pertama. Yang pertama, baik. Yang ya, coba nanti untuk pengerjaan ini, ya, selain langkah-langkah tadi, coba kalian cari sumber referensi yang lain. Bisa lihat dari internet ataupun YouTube gitu. Mengenai gambar pertama ini cocoknya nanti dibuatnya idenya tentang apa, ya. Nah, jadi ide, coba dikembangkan idenya, kemudian juga cari sumbernya, kemudian dirangkai ceritanya, baru dikembangkan menjadi cerita fantasi, ya. Paham, ya, kelompoknya W.S. Rendra? Paham, ya, Bu. Bu. Oke, kelompoknya Taufik Ismail ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Sudah, ya? Sudah tentukan idenya? Sudah, ini ada ide ceritanya dari gambar berapa, ya. Ini nanti juga cari referensinya, ya. Mencari referensi, bacaan-bacaan. Tadi juga Ibu sudah sediakan bahan bacaan, kan, tentang cerita belanja lintas zaman itu tadi, ya. Nah, jadi bisa dicari sumber referensinya. Begitu juga dengan kelompok yang lainnya. Saling berdiskusi, ya, saling berdiskusi. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kelompok Sapardi bisa? Ada kendala dalam pengerjaannya, bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang sulit.
Baik. Nah, sudah ya, waktu kita juga tidak banyak ini ya. Ibu yakin kalian bisa memilih gambarnya ini sesuai dengan keinginan kelompoknya masing-masing ya. Mana yang menurut kamu itu mudah untuk dikerjakan. Baik. Sudah kita ini ya, kita presentasikan dulu ya hasil dari pekerjaan kelompok masing-masing ya. Coba jangan ibu yang tunjuk, kalian yang tunjuk diri sendiri. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ayo. Jangan takut salah. Kita perbaiki sama-sama nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam menulis cerita fantasi ini. Baik ya, kelompoknya Taufik Ismail, ya, kelompoknya Fitri, bisa? Bisa, Ibu. Iya, bisa. Oke. Siapa ini yang mau jadi moderatornya? Bisa dipilih, karena di sini ada 3 orang. Boleh dipilih moderatornya siapa, nanti nontonnya siapa jika ada pertanyaan dari teman-teman diskusinya. Dia? Atau Ibu yang menjadi moderator? Kelompok Taufik Ismail? Boleh, Ibu. Saya jadi moderator. Penyajinya siapa dia? Penyajinya ada Ibu Fitri. Ada Fitri. Fitri bisa. Oke, ya silakan Nak, silakan presentasikan. Baik, kami dari kelompok Taufik Ismail ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dibacakan oleh Fitri. Fitri. Terima kasih Dia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah. Fitri, suaranya Nak. Ini bahasa Bu. Hasil dari kerjaan Bu. Dari teman-teman. Fitri, suaranya masih belum kedengaran, Nak, masih putus-putus. Coba suaranya ya. Biar teman yang lain bisa nanti memberi saran, kelompok yang lain didengarkan temannya. Ya, bagaimana dia? Fitri, suaranya putus-putus. Atau saya saja yang bacakan, boleh Ibu? Iya, boleh. Ya udah. Karena mungkin Fitri apa ya? Oke, boleh. Silakan. Kami dari kelompok Taufik Ismail membuat cerita imajinasi pada gambar 2. Judulnya Menemukan Teman di Planet Lain. Di suatu malam yang cerah, aku bersama beberapa temanku melakukan proyek penelitian benda-benda ruang angkasa. Kami pun menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan seperti teleskop, buku catatan, dan peralatan tulis. Tak lupa kami siapkan juga cemilan supaya mengerjakan tugasnya jadi lebih menyenangkan. Kami pun memulai setiap langkah penelitiannya, mulai dari menempatkan teropong pada titik yang akan diteliti. Dari teleskop terlihat beberapa planet secara jelas. Setelah beberapa menit mencari titik yang tepat, tiba-tiba terlihat seperti ada kehidupan di planet tersebut. Kami melihat seorang anak perempuan sedang melambaikan tangan ke arah teleskop. Kaget, itulah yang kami rasakan. Untuk meyakinkan agar apa yang kami lihat tidak salah, aku bersama teman-teman secara bergantian melihat ke arah planet tersebut dengan menggunakan teleskop. Ternyata memang benar semua melihat anak perempuan itu. Saking penasarannya, terlintas ide untuk membuat roket yang bisa meluncur langsung keluar angkasa. Begitulah hasil dari kerja kelompok kami, Ibu. Ya, silakan dipersilakan temannya jika ada yang mau menanggapi Ya, bagi dia. teman-teman yang ingin memberikan saran kepada kelompok Taufik Ismail, dipersilahkan. Teman-teman. Ya, saya Bu. Ya, silakan. Saya mau menanggapi hasil presentasi dari
kelompok Taufik Ismail. Kalau menurut kami Bu, sudah tepat Bu, strukturnya sudah lengkap, kaidah kebahasannya juga sudah ada. Jadi kelompok kami berpendapat bahwasannya yang dikerjakan hasil diskusi yang dikerjakan kelompok Taufik Ismail sudah bagus Bu. Terima kasih Julham atas sarannya. Ada lagi Ya, coba teman yang berikan lain? tepuk tangan dulu Tepuk untuk tangan dulu Julham untuk ya. Julham. Karena Terima sudah kasih, memberikan Bu. saran biar semangat ininya teman yang lain. Oke, boleh dia lagi? Ada mana tahu ada teman yang bertanya? Ada lagi teman-teman yang ingin memberi saran atau bertanya? Oke, sudah. Sepertinya Baik tidak ya, ada, Ibu. sepertinya sudah paham ya untuk mengerjakan ini. Nah, jadi di sini ya, Ibu beri masukan sedikit ya untuk kelompoknya Taufik Ismail. Jadi tadi sudah presentasi ya, sudah menjelaskan dan menuliskan teks cerita fantasi. Tadi gambarnya gambar nomor berapa kelompok Taufik Ismail? Gambar nomor 1, Bu, Oh, maaf gambar. salah saya sebut saya. Iya. Ya, gambar nomor 1 ya. Nah, walaupun tadi tidak dijelaskan bagian mana yang struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusinya, tapi di dalam penyajian yang diberikan kelompok Taufik Ismail ini sudah memuat struktur dan kebahasaannya. Jadi sudah bagus ya. Nah, sudah kita jika ada yang mau ditanyakan kembali, silakan. Jika tidak ada, silakan ditutup dia presentasinya. Baik Ibu, sekian presentasi dari kelompok Taufik Ismail. Terima kasih kepada teman-teman atas sarannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dia. Ya, selamat pagi. Oke, nah terima kasih pada kelompok Taufik Ismail, kemudian kelompok WS Rendra dan kelompok Sapardi yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya mengenai menyajikan teks cerita imajinasi ini, ya, dengan sudah tampilnya semua tim kelompok, ya, berarti kegiatan pembelajaran ini sudah selesai ya. Kemudian baik, Ibu simpulkan kembali ya mengenai materi kita hari ini ya. Jadi ketika membuat cerita imajinasi itu ada beberapa langkah ya yang harus diperhatikan. Yang pertama menentukan ide ya. Jadi carilah ide-ide yang ada di sekitar kamu saja. Ya, nggak usah jauh-jauh di kehidupan kita. Seperti yang sudah dikerjakan kelompoknya masing-masing tadi ya, gambar-gambar itu juga dekat dengan kita. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ya. Kemudian kita gali informasinya, mencari sumber agar tidak kesulitan ya, kesulitan dalam membuat cerita imajinasi. Bisa dari internet maupun YouTube. Kemudian dirangkailah ceritanya. Dirangkai ceritanya satu-satu, siapa tokohnya, siapa alurnya, apa temanya, ya, kemudian latarnya di mana, dan kemudian yang terakhir itu dikembangkan ceritanya. Baik, nah, gimana anak-anak Ibu perasaannya? Ya, tadi sudah Ibu tampilkan video ya, cerita Doraemon ya kan, kemudian di sini juga mengerjakan cerita imajinasi. Apakah merasa senang pada materi kali ini? Senang Ibu. Senang Bu, kami sangat semangat Bu. Iya, sangat semangat ya, karena imajinasi ini benar-benar menggali imajinasi anak-anak Ibu sekalian gitu, untuk melihat keadaan sekitar bisa dijadikan cerita imajinasi. Oke, nah jadi itu tadi ya, dari kelompok tadi sudah baik, sudah mempresentasikan dengan baik ya. Kemudian di sini kemudian untuk lebih memahami teks ini kembali, boleh secara individu ya. Boleh secara individu membuat cerita imajinasi di luar dari
gambar yang sudah saya sediakan ini di rumah. Baik, sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Jika tidak ada, silakan ya kita tutup dengan motivasi ya. Di sini sudah ada berdoa tanpa belajar akan jadi doa yang kosong. Belajar tanpa berdoa akan jadi usaha yang buta. Oke, nah jadi motivasi ini bisa dijadikan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum saya tutup, Zulham silakan pimpin doanya nak. Ya, terima kasih Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil dari video saya. Saya kembalikan kepada Ibu Ida. Baik, terima kasih Ibu Delphi atas penampilannya di hari ini. Nah, saya akan melanjutkan kepada Ibu Rita dan Ibu Ratna untuk memberikan komentar kepada penampilan Ibu Devi. Saya persilahkan Ibu Rita. Ya baik, terima kasih. Ya tadi sudah sama-sama kita mengikuti peer teaching yang dilakukan oleh Ibu Delphi. Nah, walaupun ya saya tidak keseluruhan menyimak apa yang dilakukan, tapi saya dapat menyimpulkan di sini pembelajarannya sudah cukup baik ya. Waktunya ya Ibu bisa mengelola waktu dengan baik. Ya Bu Delphi waktunya pas. Dimulai tadi pada pukul 10.19 dan berakhir tadi pada pukul 10.49 ya. Nah, kemudian pada awal sudah ada sapa salam, kemudian pada inti. Nah, tadi saya tidak begitu mengikuti. Model apa tadi Ibu Delphi yang digunakan? Ya, problem based learning Ibu. Ya, PBL ya, problem based learning. Nah, kemudian pada kegiatan inti tadi saya sudah melihat ya, digunakan, kemudian ada pembagian kelompok, nama-nama sastrawan tadi, kalau tidak salah ada Taufik Ismail, kemudian pada kegiatan inti juga Ibu banyak menayangkan ya terkait dengan materi ya, tentang bahan. Kemudian tadi pada akhir di inti juga ada presentase, ada menyimpulkan ya materi yang telah disampaikan. Kemudian pada kegiatan penutup, kegiatan akhir, di sini juga ada menyimpulkan pembelajaran secara keseluruhan, ada memotivasi, kemudian ada refleksi, dan juga tadi ada doa. Cuman yang tidak saya lihat pada kegiatan akhir, pada kegiatan penutup ini, tidak ada menyampaikan pembelajaran yang berikutnya, materi berikutnya, ya kan Bu Delphi, kalau tidak salah. Tadi saya sebutkan Bu, untuk penugasan selanjutnya. Penugasan selanjutnya, bukan materi. Iya. Bukan materi ya, hanya penugasan. Iya Bu, penugasan selanjutnya. Penugasan, sebaiknya ada ya materi yang berikutnya ya setelah tadi materi yang telah disampaikan, ya lebih baik Ibu sampaikan juga materi yang selanjutnya yang akan dipelajari. Nah mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan ya, nanti dari Ibu Ratna lebih banyak lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Idaman. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya yang disampaikan untuk penampilan Ibu Delphi. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Ratna untuk memberikan komentar pada penampilan Ibu Delphi. Saya berikan waktunya Ibu. Ya, terima kasih Ibu Idaman. Ya, penampilan Ibu Delphi tadi secara keseluruhan sudah baik, sudah bagus. Namun ada lagi yang perlu ditambahkan ya, tentang manfaat dari teks. Dari awal tadi belum ada yang menyampaikan manfaat teks ya, baik itu Ibu yang sebelumnya tampil sampai Ibu Delphi. Kalau menyapa, mengabsen, berdoa ya,
menyanyikan lagu nasional, ya. Nah, itu sudah ada semua, persepsinya juga sudah ada. Tapi tadi pada menyanyikan lagu nasional itu menurut saya terlalu panjang ya. Iya Bu, videonya terlalu panjang. Iya. Tadi mau dihentikan. Iya. Iya Bu, maaf Bu. Dan apa ya, maaf dulu, pening saya dengarnya. Karena suara-suaranya itu ya, mungkin di sini kan karena dia peer teaching, mungkin ya hanya sedang ditunjukkan, bisa dipotong oleh gurunya. Baik, demikian lagu nasional, semoga bisa membuat kita lebih cinta tanah air kita ya nak, lebih cinta bangsa kita ya nak, gitu. Jadi dinyanyikan lagu nasional itu ada manfaatnya bagi anak-anak, dan kita bisa menilai sikap nasionalismenya ya. Jadi harus ada itu maunya. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu nasional kita ini bisa menambah kecintaan kita kepada tanah air kita. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian segi manfaat, dan ya tadi sudah ya terlalu panjang menurut saya ya. Agak rame tadi ya. Nah, kemudian soal manfaat tadi, pembelajaran berbasis teks ada 3 hal yang dipelajari, yaitu segi struktur, ya, segi kebahasaannya dan manfaatnya. Ya, jadi harus ada manfaatnya bagi anak-anak. Kenapa dia belajar teks imajinasi ini? Nah, tadi bagus di pembelajaran itu ada sebenarnya disampaikan bahwa bisa menceritakan hal-hal yang ada di sekitar kita, ya, yang mungkin tidak terpikirkan orang lain, tapi si siswa bisa memikirkan dan ingin menuangkannya di dalam tulisan. Ya, jadi anak-anak kita arahkan agar dengan menulis teks imajinasi ini mereka punya wadah atau apa namanya ya, tempat untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Ya, jadi harus disampaikan manfaatnya. Apa manfaatnya anak-anak mempelajari tentang teks imajinasi ini? Ini tidak terlihat dari awal tadi ya, dari penampil pertama ya. Padahal ini sangat penting. Ya, sangat penting. Pembelajaran berbasis teks itu 3 itu yang paling penting di apa ke anak-anak, yaitu struktur. Ya, dengan struktur ini mereka bisa berpikir selalu dengan sistematis. Ya, membiasakan anak-anak berpikir secara sistematis, masuk akal, ya, terstruktur dia. Jadi makanya penting sekali di dalam pembelajaran teks ini penyampaian tentang struktur ini. Yang membedakan antara satu teks dengan teks yang lain itu dilihat dari struktur atau bagian-bagiannya. Kemudian kebahasaannya, bagaimana ciri-ciri kebahasannya? Harus ada dapat penekanan. Teks imajinasi apa ciri-cirinya? Ciri-ciri kebahasaannya. Ini harus mendapat prioritas juga. Selain struktur, maka kebahasannya penting. Kemudian yang ketiga, manfaatnya. Apa manfaatnya bagi anak-anak dia belajar itu? Nah, jadi ini buat yang berikutnya, ini boleh ditambahkan ya, manfaat dari pembelajaran teks tersebut. Kemudian juga ada persepsi tadi sudah bagus, ada ice breaking, ya. Tadi menurut saya tayangan videonya itu terlalu lama menurut saya. Ya. Terlalu lama menurut saya ya. Nah, kalau boleh tayangannya yang apalah, karena kita kan waktunya cuma 30 menit. Jadi biar kelihatan aktivitas peserta didik kita itu di kegiatan diskusinya, kegiatan presentasinya gitu. Mungkin nanti untuk yang praktik ya. Jadi ini mungkin karena peer teaching tidak terlalu kelihatan ya keaktifan siswa dan presentasi peserta diskusi ya. Kemudian iya tadi benar yang disampaikan Ibu Rita, beda pemberian tugas dengan menyampaikan materi berikutnya ya.
Nah, pemberian tugas itu merupakan usaha guru agar siswa lebih mendalami tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pemberian tugas, ya. Tetapi untuk menyampaikan materi berikutnya itu juga harus supaya peserta didik kita mempersiapkan dirinya ke depan belajar apa. Ya, jadi kalau ada misalnya buku atau sumber belajar yang mau dia siapkan, dia sudah siapkan. Jadi beda ya pemberian tugas dan materi, penyampaian materi berikutnya. Saya rasa itu saja, cuman tadi mungkin di penutup agak kurang efektif menurut saya. Ya Bu Delvi ya, agak ragu-ragu di penutup itu. Kayak sepertinya kurang tegas gitu. Ya, ya Ibu Delvi? Iya Ibu. Ya, kurang tegas di penutupnya. Jadi tap selesai gitu ya kan. Dengan apa bolak-balik gitu ya. Oke, saya rasa itu saja mengenai model tadi ya saya rasa ya pemanfaatan IT-nya juga sudah bagus ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Idaman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komentarnya dari Ibu Ratna. Nah, baik, kepada Ibu Delvi, silakan ditutup Ibu. Ibu Idaman, terima kasih kepada Ibu Ratna. Selanjutnya nanti akan saya perbaiki kekurangan yang saya